Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan persamaan diferensial pada hukum pendingin Newton. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator Imratul Fitriana dengan NIM E1R018035. Selanjutnya Ismawati dengan NIM E1R01839, M Yamin dengan NIM E1R01848, dan Nadila Yasmiadi dengan NIM E1R01835. Pengertian dari hukum pendingin Newton itu sendiri. Jadi pada kehidupan sehari-hari hukum pendingin Newton ini sering sekali kita temukan. Contohnya pada saat kita akan membuat kopi atau membuat teh. Pada saat membuat kopi, suhu air yang kita gunakan itu pada suhu didih, yaitu let's say di 100 derajat Celcius. Setelah kita diamkan beberapa saat, kopi yang tadinya sangat panas akan berubah menjadi dingin. Terjadilah perubahan suhu pada kopi, yaitu penurunan suhu. Nah, penurunan suhu tersebut akan mengikuti suhu ruang. Jadi ketika benda panas ditempatkan di ruangan yang memiliki suhu lebih rendah, maka benda tersebut membuang panas ke sekitarnya dan suhu benda tersebut menjadi menurun. Selanjutnya kita akan membahas hukum pendingin Newton yang menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu sendiri dan suhu ruang, yaitu suhu sekitarnya. Nah, jika kita misalkan T besar T menunjukkan suhu benda pada waktu T dan TS menunjukkan suhu ruang di sekitarnya yang pada dasarnya adalah konstan di 27 sampai dengan 30 derajat. Dapat kita tentukan rumus sesuai dengan hukum pendingin Newton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan turunan rumus hukum pendingin Newton yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Imratul Fitriana terkait dengan apa itu hukum pendingin Newton. Jadi, persamaan umum dari hukum pendingin Newton ini adalah dt besar dalam kurung T kecil per dt sama dengan min K dikali T min TS. K di sini adalah tetapan proporsionalitas, T besarnya adalah suhu, TS-nya adalah suhu di sekitar objek, dan T kecilnya adalah waktu. Persamaan diferensial ini lalu dapat diselesaikan dengan cara kita sama-sama mengintegralkan kedua ruasnya, yang dimana hasilnya adalah integral 1 per T besar min TS dt dalam kurung T kecil sama dengan integral min K dt. Hasil dari integral tersebut adalah ln T min TS sama dengan min KT plus C. Jadi untuk menghilangkan ln di atas berarti kita harus semuanya kita pangkatkan yaitu menjadi E pangkat ln T min TS sama dengan E pangkat KT plus E pangkat min KT plus E pangkat C. Jadi hasilnya itu adalah T min TS sama dengan E pangkat min KT plus E pangkat C. Hasilnya itu sama dengan, dan kita anggap E pangkat C nya itu adalah sebagai konstanta, maka terdapat nilainya itu sama dengan CE pangkat min KT, sehingga didapatkan T dalam kurung T kecil itu adalah TS plus CE pangkat min KT. Jadi jika kita berikan waktunya itu adalah 0 atau keadaan awalnya itu, maka T0 sama dengan TS min CE pangkat 0, karena min K dikali 0 sama dengan 0. Jadi sehingga C-nya sama dengan T0 min TS. Karena E pangkat 0 kan sama dengan 1, maka C sama dengan T0 min TS. Sehingga didapatkan rumusnya itu T dalam kurung T kecil sama dengan TS plus T0 min TS dikali E pangkat min KT. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Kasusnya itu berbunyi,
Secangkir kopi bersuhu 100 derajat Celcius ditempatkan pada ruang yang bersuhu 30 derajat Celcius. Laju perubahan suhu pada kopi yaitu sebesar 5 derajat Celcius per menit. Buatlah fungsi matematis perubahan suhu kopi terhadap waktu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kopi bersuhu 50 derajat Celcius. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan itu yang pertama, fungsi matematis perubahan suhu kopi terhadap waktu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kopi bersuhu 50 derajat Celcius. Nah, sebelumnya dalam soal ini sudah diketahui bahwa TT atau suhu awalnya itu 100 derajat Celcius dan TS-nya itu atau suhu ruangannya itu 30 derajat Celcius serta laju perubahan suhu pada kopi itu 5 derajat Celcius. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu fungsi matematis perubahan suhu kopi terhadap waktu. Nah, kita akan mencari fungsi matematis ini bisa kita menggunakan penurunan rumus yang telah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Saudari Yamin, yaitu dengan persamaan dt besar T per dt sama dengan negatif K dikali TT dikurangi TS. Nah, karena laju perubahan suhunya itu menurun 5 derajat Celcius sehingga bernilai negatif. Jadinya dia menjadi negatif 5. Dan TT-nya tadi sudah diketahui 100 derajat Celcius dan TS-nya itu 30 derajat Celcius sehingga kita langsung memasukkan ke dalam rumus menjadi negatif 5 sama dengan negatif K dikali 100 dikurangi 30. Negatif 5 sama dengan negatif K dikali 70. Nah, karena kedua ruas ini bernilai negatif, jadinya bisa kita mengubah menjadi bernilai positif dan memindah ruaskan 70 ke ruas kiri sehingga menjadi 5/70 sama dengan K, sehingga kita mendapatkan nilai K-nya itu sama dengan 0,071. Selanjutnya kita akan mencari nilai fungsi matematisnya itu menggunakan rumus tadi juga, yaitu dengan persamaan dt besar T per dt sama dengan negatif K dikali TT dikurangi TS. dt besar per dt sama dengan negatif K dikali TT dikurangi TS. Nah, kedua ruas ini kita integralkan dan kita pindah ruaskan. TT dikurangi TS itu kita pindah ruaskan ke kiri dan dt kecil itu kita pindah ruaskan ke kanan sehingga menjadi integral dt besar per TT dikurangi TS sama dengan integral negatif K dt. Karena kita sudah mengetahui suhu ruangannya itu 30 derajat Celcius dan kita mendapatkan nilai K-nya tadi itu 0,071, kita bisa memasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi integral dt besar per TT dikurangi 30 sama dengan integral negatif 0,071 dt. Hasil dari integral tersebut yaitu ln TT dikurangi 30 sama dengan negatif 0,071 plus C. Kemudian kedua ruas itu kita pangkatkan dengan E sehingga menjadi E pangkat ln TT dikurangi 30 sama dengan E pangkat negatif 0,071 plus C. Karena kita ketahui bahwa nilai E pangkat ln itu sama dengan 1, maka ia menjadi TT dikurangi 30 sama dengan E pangkat negatif 0,071 dikali E pangkat C. Di sini kita ketahui bahwa E pangkat Y itu adalah konstanta. Misalkan E pangkat C itu sama dengan A. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi tapi kita pindah ruaskan negatif 30 ke ruas kanan sehingga menjadi positif, yaitu TT sama dengan 30 ditambah AE pangkat negatif 0,071 T. Tadi sudah diketahui di soal bahwa T awalnya itu bernilai 100 derajat Celcius, kita masukkan. Dan T awalnya itu 0, berarti menjadi 100 sama dengan 30 ditambah AE pangkat negatif 0,071 dikali 0. Sehingga kita mendapatkan nilainya A-nya itu sama dengan 70. Selanjutnya, fungsi matematisnya itu kita masukkan nilai A ke dalam rumus yang tadi sehingga TT sama dengan 30 ditambah AE pangkat negatif 0,071 T. TT sama dengan 30 ditambah 70 E pangkat negatif 0,071 T. Sekian dari saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 2, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kopi bersuhu 50 derajat Celcius. Nah, pada soal sebelumnya kita telah mengetahui atau kita telah menentukan rumus fungsinya, yaitu TT sama dengan 30 ditambah 70E pangkat negatif 0,071T, di mana TT tersebut yaitu 50 derajat Celcius, sehingga persamaan tersebut menjadi 50 sama dengan 30 ditambah 70E pangkat negatif 0,071T. Karena 50 dan 30 itu konstanta, maka 30 itu bisa kita pindah ruaskan, sehingga nanti kita dapatkan yaitu 20 sama dengan 70E pangkat negatif 0,071T. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada E, di mana untuk menghilangkan E tersebut kita bisa mengalihkannya dengan len, sehingga nanti len 20/70 sama dengan len E pangkat negatif 0,071T, di mana 70 tadi kita pindah ruaskan, sehingga bisa kita coret len E. Nah, jadi nilai dari len 20/70 sama dengan negatif 1,253 sama dengan min 0,071T. Nah, untuk mencari T, kita tinggal pindah ruaskan negatif 0,071, sehingga negatif 1,25T per 253 per negatif 0,071 sama dengan T. T sama dengan 17,65 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan agar kopi bersuhu 50 derajat yaitu 17,65 menit. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari penjelasan teman-teman yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa salah satu penerapan persamaan diferensial adalah pada hukum pendingin Newton yang berbunyi, laju penurunan suhu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu benda yang kita simbolkan dengan T besar T dan suhu lingkungan sekitar yang kita simbolkan dengan TS. Dalam penurunan rumus, kita menggunakan persamaan diferensial orde 1 yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, secara matematis, hukum pendingin Newton dapat dituliskan sebagai berikut. TT min TS sama dengan E pangkat min KT dikali E pangkat C. Jika kita misalkan E pangkat C sama dengan A, kita dapati TT min TS sama dengan AE pangkat min KT. Jika kita pindah ruaskan suhu ruangannya, kita dapati TT sama dengan AE pangkat min KT plus TS. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.